adik-adik, kali ini kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan KD 3.2 pertemuan pertama. Masih bersama Mem Fani, selamat belajar. Reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, sering juga disebut penyerbukan dan pembuahan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi atas dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita bahas dulu perkembangbiakan secara generatif. Coba kalian perhatikan mahkota bunga ini. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Kemudian kepala putik adalah alat kelamin betina. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini merupakan sel kelamin jantan. Kemudian bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. Jika serbuk sari masuk ke bakal biji, maka terjadilah pembuahan. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan angin, hewan, dan manusia. Selanjutnya macam-macam penyerbukan. Coba kalian lihat gambar di bawah ini dan perhatikan dengan baik-baik. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan dari bunga lain dalam satu pohon. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dari satu bunga yang sama. Penyerbukan silang adalah penyerbukan dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Dan penyerbukan bastar adalah penyerbukan dari bunga lain yang berasal dari varietas atau jenis yang lain. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama adalah vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama membelah diri. Contohnya tumbuhan ganggang hijau. Yang kedua spora, contohnya tumbuhan paku yaitu suplir. Nah, ini adalah contoh tumbuhan ganggang hijau. Dan ini contoh tumbuhan paku suplir. Kalian pernah lihat kan? Masih di vegetatif alami ya. Cara yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma, adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Ini adalah contoh akar tinggal yaitu jahe dan contoh dari umbi lapis yaitu bawang merah. Nah, masih di vegetatif alami nih. Yang kelima adalah umbi batang. Umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang. Kemudian yang keenam adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel dan bunga dahlia. Nah, ini adalah contoh dari umbi batang yaitu kentang dan contoh dari umbi akar yaitu wortel. Kalian bisa lihat kan, pada kentang terdapat tunas-tunas. Tunas itulah yang akan menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara nih. Yang pertama adalah cangkok. Pernah dengar nggak? Cangkok membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang lalu dibalut dengan tanah. Contohnya cangkok pada pohon mangga. Perhatikan gambar di samping. Cara kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Contohnya, tumbuhan yang dapat di stek adalah mawar, yaitu pada bagian tangkainya. Kemudian, contoh lain yang bisa di stek adalah singkong dan tumbuhan lidah mertua. Kalau pada tumbuhan lidah mertua, yang akan di stek adalah bagian daunnya.
Yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Tumbuhan baru dapat dihasilkan dengan mengambil suatu bagian akar atau bagian lainnya. Ini adalah contoh teknik kultur jaringan pada tanaman wortel. Wortel dipotong-potong melintang, kemudian diambil selnya dan dimasukkan ke cawan Petri. Jika akar sudah tumbuh dalam waktu 4-8 minggu dalam medium pertumbuhan, kita dapat pindahkan ke medium tanah. Oke, materi kita sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang reproduksi pada hewan. Tetap jaga kesehatan ya, supaya minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Dadah!